Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Era Media. Kali ini bersama saya Ismail Ahmad di segmen Ayo Ngaji. Kali ini kita akan ngaji ilmu mantek dengan kitab Sulamul Munawwarok. Setelah kita membahas mengenai hukum dalam mempelajari ilmu mantek, sekarang kita akan membahas mengenai tasawur dan tasdik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bahan untuk belajar untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa zadanallahu biharil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Idraku mufradin tasawuran ulin wa tarku nisbatin bitasdikin musim. Idraku mufradin utawi nemune mufrad ulima ikuti ngerteni apa idraku mufradin tasawuran ing aran tasawur. Wa tarku nisbatin utawi nemune nisbat hukmiyah usima ikuti arani bitasdikin kelawan aran tasdik. Wa qaddimil awala indawati li annahu muqaddamun bitabi. Wa qaddim landingene sapa sira al awala ing tasawur indal wati ing dalem nalikane sumelehi li annahu krana sak temene al awal utawa tasawur muqaddamun iku kang didinginake bitabi kelawan perwatekane. Wa nadhari utawi ilmu nadhari ma iku ilmu ihtaja kang butuh apa mali ta'amuli maring angen-angen. Wa aksuhu utawi suwali nadhari huwa ya aksuhu ad-dhaririyu iku aran ilmu daruri al-jaliyu kang pertelo apa daruri. Wa ma utawi ilmu wa ma utawi perkara bihi kang iku kelawan ma wa ma utawi perkara wusilah kang ditekakake bihi kelawan ma ila tasawurin maring tasawur iku diarani apa ma biqaulin syarih biqaulin kelawan qaul syarihin kang syarih. Fal tabtahil mongko nemokno sapa sira wa ma utawi perkara tuwusila kang digawe tumeka apa ma litasdikin maring tasdik bihi kelawan ma bihujatin iku kelawan aran hujjah yu'rafu dingerteni apa ma indal ukola ing dalem ngersane wong-wong kang berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Idraku mufradin tasawurun ulim adarku nisbatin bitasdikin musim. Kali ini kita akan membahas mengenai tasawur dan tasdik. Sebelum kita membahas mengenai tasawur dan tasdik, kita harus mengerti dulu apa itu ilmu, ya. Jadi ilmu itu dibagi menjadi dua, ada ilmu qadim dan ada ilmu hadis. Ilmu qadim itu adalah ilmunya Gusti Allah dan ilmu hadis adalah ilmunya makhluk. Ilmu qadim atau ilmunya Gusti Allah itu tidak seperti ilmunya makhluk. Ilmu qadim atau ilmunya Gusti Allah itu tidak didahului dengan tidak tahu kemudian menjadi tahu. Juga tidak didahului dengan idrak mufrad atau tasawur kemudian sampai pada tasdik, itu tidak. Tapi ilmu qadim itu tidak dahulu dengan hal yang demikian. Tapi ilmu qadim itu bersifat qadim atau awal sampai akhir, tidak seperti ilmunya makhluk. Sedangkan untuk ilmunya makhluk itu adalah ilmu hadis, namanya ilmu hadis. Dan yang kita bahas di sini adalah tentang ilmu hadis. Jadi dalam ilmu hadis itu secara karakteristik itu dibagi menjadi dua, ada tasawur dan ada tasdik. Tasawur itu apa? Tasawur itu apa? Tasawur itu adalah idraku mufradin. Kita menemukan satu gambaran dalam pikiran, tapi kita belum bisa menemukan nisbatul hukmiyah atau kita belum bisa menghukumi gambaran dalam pikiran itu, maka itu disebut sebagai tasawur. Ya. Anda punya bayangan tentang sesuatu, tapi Anda belum bisa menghukumi sesuatu itu seperti apa, itu namanya tasawur. Wama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tasdik itu biasa disebut sebagai legalitas.
Tasdik itu apa? Tasdik itu adalah darku nisbatin. Kita bisa menemukan satu nisbatul hukumnya terhadap sesuatu, itu namanya tasdik. Kita bisa menghukumi sesuatu itu apa dan sesuatu itu seperti apa, itu namanya tasdik. Jadi kalau dalam pikiran masih gambaran itu belum bisa kita jelaskan secara konkret dalam pikiran, itu namanya tasawur. Dan ketika kita sudah bisa nisbat hukmiyah, kita bisa menghukumi sesuatu itu apa, maka itu sudah dinamakan tasdik. Saya ambil contoh seperti ini. Ada seseorang, kemudian dia diperintah oleh bapaknya untuk mengambil golok di belakang, di dapur atau di tempat bergagas. Si bapak mengatakan, tolong ambilkan golok kepada anaknya. Terus anak itu ke belakang. Si bapak hanya bilang golok itu adalah alat pemotong. Ketika anak itu sampai di belakang, di gudang umpamanya atau di dapur, dia menemukan ada pisau, ada celurit, ada bendu, ada golok, ada samurai, ada pedang dan lain sebagainya. Semuanya adalah alat pemotong. Ketika dia hanya masih dalam pikiran bahwa golok itu hanya sebatas alat pemotong tanpa dia tahu konkret sifatnya golok itu seperti apa, maka itu namanya tasawur. Kemudian dia kembali lagi kepada orang tuanya. Dia tanya lagi kepada bapaknya, golok itu yang seperti apa? Karena di belakang itu banyak alat pemotong. Akhirnya si bapak memberikan sebuah gambar. Ini lo golok. Lah, si bapak memberikan gambaran itu disebut sebagai qaul syarih, karena itu bisa mendatangkan tasawur kepada anaknya, itu bisa memahamkan anaknya itu bahwa ini loh yang dinamakan golok. Dengan membuat gambar itu artinya orang tua telah memberikan gambaran konkret kepada si anak bahwa ini yang dinamakan golok. Lah, itulah tasawur. Ya. Kemudian kita beralih ke tasdik. Tasdik itu apa? Tasdik itu nisbatul hukmiyah kepada satu benda atau kepada sesuatu. Ketika si anak sudah tahu bahwa golok itu bentuknya seperti itu dan itu adalah sebagai alat pemotong, digunakan untuk memotong apa saja, apa-apa yang bisa dipotong oleh golok, maka itulah nisbatul hukmiyah. Dia punya gambaran konkret tentang golok itu dan dia bisa tahu fungsinya untuk apa dan digunakan untuk apa, maka itu disebut sebagai nisbatul hukmiyah. Kalau dia tadi hanya bisa punya gambaran tentang golok, itu namanya tasawur. Kemudian ketika dia bisa menghukumi golok itu digunakan untuk apa dan lain sebagainya, maka itu dia namanya tasdik. Ya, itulah perbedaan antara tasawur dan tasdik. Itu adalah tasawur dan tasdik itu adalah karakteristik dari ilmu hadis atau ilmunya makhluk. Nah, kemudian kita bahas mengenai ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah tasawurun nisbah al-maskukah wal mutawahamah, atau menggambarkan penyandaran hukum yang diragukan atau yang dihayalkan itu tasawurun nisbah al-maskukah wal mutawahamah, penyandaran hukum yang diragukan atau yang dihayalkan, itu ilmu indal manatikoh. Jadi ilmu itu, pengertian ilmu itu ada dua, ada indal manatikoh dan indal usul. Menurut ulama mantek, ilmu itu adalah suatu gambaran yang ada dalam hati, dalam bentuk kenyataan atau i'tiqad, atau dalam bentuk sangkaan, berbadon, atau bahkan jahal murokab, itu termasuk sebagai ilmu. Sedangkan menurut ulama usul fikih bahwa ilmu adalah keyakinan yang mantap dan sesuai dengan kenyataan yang berasal dari dalil. Jadi kalau kita bicara ilmu itu menurut manatikoh atau ulama ahli mantik dan menurut ahli usul fikih itu berbeda, ya, seperti tadi. Maka ulama mantik itu menganggap bahwa dzan atau persangkaan itu juga termasuk sebagai ilmu.
persangkaan itu termasuk sebagai ilmu, bahkan jahal murakkab termasuk sebagai ilmu, itu disebut sebagai ilmu. Jadi kita bahas lagi bahwa ilmu hadis atau karakteristiknya ada dua, ada tasawur dan ada tasdik. Tasawur itu adalah kita bisa punya gambaran dalam pikiran, tapi kita belum bisa nisbatul hukmiyah, belum bisa menghukumi sesuatu. Sedangkan tasdik itu adalah gambaran dalam pikiran secara konkret dan kita bisa menghukumi sesuatu itu seperti apa. Ketika kita hanya tahu garam itu apa dalam pikiran kita, itu namanya tasawur. Tapi ketika kita bisa tahu bahwa garam itu adalah asin dan sifatnya begini-begini, itu adalah tasdik. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawur itu dibagi menjadi dua, ada tasawur nadhari dan ada tasawur dharuri. Tasawur nadhari itu adalah tasawur dan berdasarkan dengan angan-angan atau berdasarkan dengan pemikiran. Seperti apa? Seperti seseorang yang punya gambaran, suatu gambaran pikiran mengenai hakikat manusia, suatu gambaran pikiran mengenai hakikat listrik, suatu gambaran pikiran mengenai hakikat handphone ataupun hal lain sebagainya. Itu adalah tasawur nadhari. Sedangkan untuk tasawur dharuri itu adalah suatu gambaran pikiran, suatu gambaran pikiran tentang hakikat, seperti misalnya lapar, marah, sakit atau hal yang lain sebagainya. Artinya dia menemukan gambaran-gambaran seperti itu dalam pikiran, tapi itu tidak perlu untuk tidak membutuhkan pemikiran. Orang merasakan sakit itu ya sakit, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu. Orang merasakan lapar itu kan ya dia tahu bahwa itu lapar, dan itu tanpa harus lihat pemikiran. Ngeleh itu ora perlu dipikir sih aku ngeleh pora, kan tidak perlu. Sakit itu ya tidak perlu dipikir iki loro pora ngaten, seperti itu tidak. Ya sakit, ketika dia merasakan sakit ya otomatis dia akan tahu bahwa itu sakit, tidak perlu dipikir lagi lah. Itulah yang namanya tasawur dharuri. Seperti yang jika yang tadi adalah tasawur nadhari, tasawur yang melewati pemikiran atau melewati angan-angan. Oke, potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk tasdik juga dibagi menjadi dua, ada tasdik nadhari dan ada tasdik dharuri. Tasdik nadhari itu adalah apa? Tasdik nadhari adalah tasdik yang dihasilkan melalui proses analisa atau pemikiran dan atau angan-angan. Seperti begini, kita memahami bahwa alam raya ini bersifat sementara, bahwa alam raya ini bersifat senantiasa berubah, itu adalah tasdik nadhari. Kita bisanya tahu alam ini bersifat sementara karena apa? Karena dalam alam raya ini ada perubahan. Itu lewat proses pemikiran. Tanpa lewat proses pemikiran kita tidak bisa tahu. Kita tahu bahwa alam raya ini bersifat sementara karena alam raya ini berubah. Kemudian kita tahu bahwa suatu yang berubah itu pasti ada yang merubah. Kemudian kita juga tahu lagi bahwa yang merubah sesuatu itu tidak sama dengan yang dirubah. Nah, ini maka kita bisa sampai kepada tahapan tauhid bahwa alam itu butuh yang menciptakan, dan yang menciptakan itu tidak sama dengan yang diciptakan. Nah, itu namanya tasdik nadhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tasdik dharuri, ada tasdik dharuri. Tasdik yang dihasilkan dari pemikiran tanpa melalui proses analisa atau proses berpikir. Contohnya apa? Kita mengenal bahwa bilangan 1 itu adalah separuh dari 2. Bilangan 1 separuh dari 2 itu enggak bisa. Itu enggak lewat proses dipikir, itu enggak perlu. Artinya itu memang ilmu itu memang ada seperti itu, tidak lewat sebuah proses pemikiran itu kan, tidak, bahwa 1 adalah separuh dari 2 kan, seperti itu. Nah, itulah tadi, semoga bermanfaat.
tasawur dan tasdik, bahwa segala sesuatu itu harus melewati tasawur dulu sebelum tasdik, memahami dahulu sebelum kita menyimpulkan, pahami dulu sebelum menilai, analisa dulu sebelum kita bicara, pikirlah dulu sebelum kita bertindak. Nah, itu ilmu mantik mengajarkan kita untuk demikian, bahwa ada tahapan proses-proses yang harus dilalui sebelum sampai kepada hasil, sebelum sampai kepada sebuah natijah, sebelum sampai kepada hujjah. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.